Halo guys, kembali lagi di Young Story Channel. Kali ini kita akan membahas kisah pembunuhan yang belum terpecahkan. Kisah ini adalah kisah dari seorang suster bernama Catherine Anne Chesnick yang lahir pada 17 November 1942 di Lawrenceville, Pittsburgh. Dia adalah anak tertua dari pasangan Joseph dan Anna Omulette Chesnick. Setamat dari SMA, dia bersekolah di School Sister of Notre Dame. Ini merupakan sekolah keagamaan Katolik Roma di seluruh dunia. Di sekolah tersebut tidak hanya mempelajari tentang keagamaan, di sana juga belajar tentang administrasi, akuntansi, aktivis, pengacara, dan berbagai keahlian lainnya. Kisah ini bermula pada tanggal 7 November 1969. Di malam itu, ketika setengah 8 malam, si Chesnick berpamitan dengan rekan sekamarnya yaitu Suster Helen. Si Chesnick berpamitan akan membeli hadiah untuk pertunangan saudaranya. Si Chesnick pergi ke pusat perbelanjaan di Edmondson. Namun, sebelum berbelanja di sana, Chesnick sempat untuk mampir ke Bank Cottonsville untuk mencairkan cek sebesar 255 USD yang setara kira-kira 3,8 jutaan kalau rupiah saat ini, guys. Sehabis dari bank, Chesnick mampir ke toko roti yang bernama Hack Company. Lalu dari toko roti tersebut, jejak Chesnick sudah tidak diketahui keberadaannya. Ketika pagi tiba, tentu si Helen sangat cemas ketika mendapati rekan sekamarnya sudah tidak ada di sampingnya. Lalu dengan segera, dia menghubungi kedua orang temannya yaitu Pastor Peter McSeon dan Pastor Gary Cobb. Pada pukul 4.40 pagi, sebelum mereka ke kantor polisi, mereka menemukan mobil si Chesnick ada di dekat apartemen tersebut, hanya berjarak 1 blok. Dan menurut pengakuan tetangga, mobil di sana sudah sejak pukul setengah 11 malam hari sebelumnya, yaitu ketika si Chesnick dikabarkan menghilang. Hanya jeda 3 jam dari setengah 8 sampai setengah 11, si Chesnick sudah tidak ada bersama mobilnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tidak sampai sana sangat mengherankan. Mobil ditemukan dengan tanpa bekas tanda-tanda adanya kekasaran. Dan di dalamnya terdapat satu box roti di kursi bagian depan. Dan lebih aneh lagi, di mobilnya terdapat banyak dedaunan dan ranting-ranting pohon, termasuk ranting yang terdapat pada lampu sein kendaraan, dan di atasnya terdapat benang berwarna kuning. Kalian kepikir gak sih guys? Mobil si Chesnick itu 1 blok dari apartemennya. Padahal harusnya kan mobilnya nggak di sana. Harusnya kan mobil Chesnick itu dekat di toko roti, ya kan? Menurut kalian nih, kira-kira ngapain sih orang yang bersangkutan dengan si Chesnick ini sampai memarkirkan mobilnya di 1 blok dari apartemennya? Ngapain, ya kan? Ada apa? Maksudnya apa sebenarnya? Kepikir nggak kalian? Nggak tahu. Aneh sekali kan? Sangat aneh, guys. Semakin penuh tanda tanya, menurut kalian apa yang terjadi pada Chesnick pada malam tersebut? Ditemukan roti, ranting, dedaunan, dan benang berwarna kuning. Juga tidak ada tanda-tanda adanya kekerasan pada mobil tersebut. Maka setelah dilaporkan ke polisi, maka dilakukan pencarian di sekitar daerah taman dan hutan. Namun, selama 2 bulan, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak ada petunjuk sedikit pun. Ya, selang 2 bulan, yaitu pada tanggal 3 Januari 1970, seorang pemburu dan anaknya, ketika mereka berada di dekat sebuah tanggul yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan, di dekat sana terdapat pembuangan sampah, dan mereka menemukan sesosok mayat wanita yang sedang tertutupi oleh salju.
Kira-kira kalian pasti tahu siapa wanita tersebut. Iya, mayat itu adalah Chesnick. Kabar ini tentunya sangat menggemparkan di Baltimore. Dari adanya penemuan ini, maka kecurigaan-kecurigaan selama bertahun-tahun mulai diselidiki. Dan terdapat dua orang tersangka dalam kasus ini. Yang pertama adalah Pastor Gary Cobb, temannya si Helen, dan yang kedua adalah Pastor Joseph Maskell. Pastor Gary Cobb merupakan pastor yang jatuh cinta dengan si Chesnick. Bahkan sebelum si Chesnick menobatkan diri sebagai suster, si pastor sudah pernah mengajak si Chesnick untuk menikah. Namun permintaan tersebut ditolak oleh si Chesnick, dan mereka berdua selama itu tetap menjalin hubungan yang baik. Namun waktu malam si Chesnick menghilang, waktu itu si Chesnick sempat teleponan dengan si Pastor Gary, dan Pastor Gary pun dalam pembicaraan itu sempat merayu si Chesnick lagi, yang mana si pastor tetap mengajaknya menikah dan rela untuk melepas jabatan pastornya. Namun si pastor pada malam itu memiliki alibi yang sangat kuat, yaitu si pastor sedang menonton film bersama rekan-rekan pastor lainnya, sehingga kecurigaan ini tidak berlanjut. Berikutnya yang kedua adalah Pastor Joseph Maskell. Pastor ini dikenal sangat dekat dengan anak-anak baptisnya, dan gak jarang si Maskell mengantarkan pulang mereka. Pada tahun 1922, 22 tahun setelah meninggalnya Chesnick, pastor ini dilaporkan melakukan pelecehan seksual oleh dua orang, yaitu Jean Weiner dan Teresa Lacoster. Kedua siswa ini sekolah di Sekolah Uskup Agung di Keok. NANI?! Setelah dari pelaporan tersebut, si Pastor Maskell dia masuk ke rumah sakit jiwa, guys, karena dia bertingkah depresif. Namun akhirnya dia berhasil keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Hanya saja jabatan pastornya sudah ditarik, dan dia bekerja di gereja yang berbeda. Lalu pada tahun 1994, 2 tahun setelahnya, si pastor kembali dilaporkan oleh puluhan perempuan karena penganiayaan dan pelecehan seksual. Si pastor ini mengincar korban yang masih muda yang lagi semangat-semangatnya untuk mencapai mimpinya, baik dalam bidang akademik maupun rohani. Lalu si pastor ini mengajaknya untuk mengikuti sesi terapi rohani yang berakhir dengan pelecehan seksual. Lantas apa hubungannya kelakuan dari si Pastor Maskell ini dengan kematian si Chesnick? Nah, semasa hidup si Chesnick, hanya si Chesnick lah yang berani dengan terang-terangan mengumpulkan informasi-informasi dari anak-anak tentang kelakuan si Pastor Maskell ini, sehingga Pastor Maskell ini merasa terancam akan keberadaan si Chesnick. Cukup beralasan kenapa si Maskell ini dicurigai dalam kematian si Chesnick. Bisa saja si pastor merasa khawatir bahwa kelakuannya terbongkar dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Para gadis korban dari si Maskell ini selama 22 tahun mereka menerima ancaman, sehingga dia takut untuk melaporkan si Maskell. Baru setelah 22 tahun ini mereka berani melaporkan Maskell ke kantor polisi. Namun kasus-kasus di Baltimore ini bukan cuma terjadi kasusnya Chesnick ini aja. Ada beberapa kasus lain yang sering terjadi di Baltimore. Dari tahun 1960 sampai 1970, sekitar kematian si Chesnick, banyak ditemukan kasus-kasus yang serupa. Dan kasus-kasus ini pun kerap berhubungan dengan si Maskell. Entah mereka adalah jemaatnya si Maskell ataupun kerabat-kerabatnya, teman-temannya si Maskell. Semua korban-korbannya berhubungan dengan si Maskell ini. Namun dari banyaknya kasus itu,
belum ada yang terpecahkan karena lemahnya bukti yang didapat. Oleh karena itu, sampai akhir hayatnya tahun 2001, si Maskell tidak pernah satu kali pun didakwa atas kasus-kasus yang ada. Nah, kisah ini tidak berhenti sampai sana, guys. Di tahun 2017, kuburan Maskell bongkar oleh kepolisian. Hal ini karena sudah kemajuan teknologi, sehingga ada tes DNA. Maka DNA dari si Maskell ini pun dicocokkan dengan DNA yang ada di tempat-tempat kejadian. Namun hasilnya, ternyata DNA tersebut tidak cocok. Sampai sekarang, kasus kematian Chesnick masihlah menjadi misteri dan belum terungkap apa sebenarnya yang terjadi pada si Chesnick. Apakah pelakunya adalah orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang random, ataukah orang-orang di sekitar Chesnick, teman-temannya, atau mungkin si pastor? Nah, jika kalian punya pendapat, kalian bisa tulis dan komen di bawah.